Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 9 Oktober 2023. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih puji syukur kepadamu Tuhan, Bapa di dalam sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat penebus kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat dan bijaksana, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Senin 9 Oktober 2023. Diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dalam nasihat ini, Paulus mengajak jemaat untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi jemaat di Tesalonika. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan ini menyapa kita pada pagi hari ini. Kalau dahulu Paulus menasihati umat Tesalonika supaya mengucap syukur dalam segala hal, firman ini saat ini menyapa kita semua dan mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Karena hal itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita yang percaya di dalam kuasa dan nama-Nya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah bisa merasakan bahagia dan sukacita dalam hidup ini kalau kita terus mengeluh, kalau kita terus merasa bahwa hidup kita ini sulit, hari-hari yang kita jalani sulit, banyak masalah dan tantangan. Tetapi bagaimana kita supaya bisa merasakan bahagianya hidup? Salah satunya adalah kita bersyukur, kita mensyukuri segala apapun yang diberikan Tuhan untuk kita jalani dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin ada problema atau masalah yang sedang menghadang hidup kita. Tetapi jika kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita akan dapat merasakan sukacita hidup, bahagianya hidup, nikmatnya kehidupan. Dan ketika kita mensyukuri segala hal yang kita hadapi, yang kita terima di dalam kehidupan ini, sekali lagi, dengan rasa syukur itulah kita dapat merasakan sukacita dan bahagia. Orang yang selalu bersyukur di dalam kehidupannya, apapun yang terjadi, itulah yang membuat dia bisa merasakan bahagia dan sukacita.
Jangan tunggu kamu bahagia atau sukacita sehingga kamu mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap syukur dalam segala kondisi kehidupanmu lah, maka engkau dapat merasakan bahagianya kehidupan. Karena itu mari, jangan lupa mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan ketika penderitaan ataupun kedukaan hati merundung hidup kita, dan kita berusaha untuk mengucap syukur dengan kekuatan iman kita, bahwa kita sadar Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kita, sehingga kita mengucap syukur dalam segala hal. Maka dengan ucapan syukur itu, kita akan dapat merasakan ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup yang diimpi-impikan oleh banyak orang. Sebelum nasihat untuk mengucap syukur dalam segala hal, di dalam ayat 6, Paulus mengatakan bahwa bersukacitalah. Kemudian dia melanjutkan supaya anak-anak Tuhan berdoa senantiasa. Dan pada ayat 8 ini kita dinasihati untuk mengucap syukur dalam segala hal. Artinya bahwa mengucap syukur itu adalah satu syarat mutlak untuk anak-anak Tuhan dapat melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Sekali lagi, rasa syukur, ucapan syukur merupakan syarat bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus untuk dapat merasakan bahagianya kehidupan, sukacitanya kehidupan, ketenangan jiwa. Karena itu, jangan banyak mengeluh, saudaraku. Jangan banyak berkeluh kesah atas segala kesulitan yang kita hadapi. Tapi sudahlah, lebih baik mengucap syukur, kata Paulus. Lebih baik mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita, orang-orang yang percaya kepadanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Karena itu mari buka hati, buka mata imanmu. Lihatlah betapa Tuhan selalu ada menyertai kita di dalam segala pergumulan, dalam segala perjuangan hidup kita. Karena itu bersyukurlah, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, supaya kita bisa berbahagia, bisa merasakan sukacita. Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita, bersama kita menghadapi setiap masalah kehidupan, menopang kita, memberi kekuatan agar kita mampu melewatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu yang terus menaungi dan menyertai hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kami mengucap syukur
dan berterima kasih Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon kasih-Mu. Kami akan menjalani hari kami, melakukan aktivitas kami hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Sertai kami dalam segala gerakan kehidupan kami. Biarlah kami boleh bersyukur dan bersuka cita senantiasa di dalam hidup kami ini. Bapa di sorga, kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini hanya ke dalam pertolongan-Mu, hanya ke dalam kuasa-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Tak lupa saya menyapa bagi saudara-saudari yang berulang tahun hari ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Kiranya dapat tercapai semua harapan dan cita-citamu. Kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit dimanapun berada, mungkin di rumah ataupun sedang di rumah sakit, dalam perawatan, kami berdoa untukmu. Kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan bagimu. Dan bagi saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan apapun itu, kesulitan apapun itu, mari jangan berputus asa. Berdoalah kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Apapun itu, sesulit apapun saat ini engkau melihatnya, ketika engkau berdoa dan berserah diri kepada Tuhan, percayalah pertolongannya akan segera datang, mengeluarkan engkau dari segala perkara kehidupan yang engkau hadapi saat ini. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.